Welcome to Gunners Podcast bersama Ica-nya nggak ada, Ilhamnya nggak ada, Substitusi dulu. Rizky-nya ada, tapi ada Vali, Gymhead Gunners. Selit Guns. Jadi belakangan ini dunia lagi diguncang di sosial media, diguncang di teman sejawat di kantor, bahkan BUMN pun akun sosial medianya ikut merayakan Betul. Yoi. kemenangan dari Manchester United atas Arsenal. Ini memang hari yang bersejarah sih. Iya, bersejarah. Sangat-sangat bersejarah. Karena memang harus diakuin juga Manchester United udah membongkar rekor-rekor yang sudah dipegang oleh Arsenal. Misalnya kita rekor tidak pernah kalahkan di kandang season ini dipecahkan oleh Manchester United. Terus kita kalah setelah kita tuh gak pernah kalah di season kalau ini. Kalau ngegolin duluan. Nah, season ini kita kalah dan setelah 9 tahun Manchester United tidak bisa menang di kandang kita, akhirnya buka puasa di tahun ke-9 ini. Dan emang kita sebagai fans Arsenal, lu gimana Ki? Ya gimana ya, rekor kan ada untuk dipecahkan ya gitu. Nah, maksud gua daily life lu setelah mengalami kekalahan ini, dan cerita dong kemarin pas di Top Golf di Nobar. Iya. Gimana? Ya kemarin sih gue ini ya, maksudnya ya kita biasa lah kalau nonton fans berdua pasti saling saut-sautan. Iya. Ini ya, jadi kemarin tuh gue duduk di atas dan ketika golnya Merino itu, gue udah kenceng banget tuh, gue manasin tuh di atas, save, terus we love you Arsenal, we do lalalala. Nggak sampai 2 menit setelah itu langsung berisik dari MU. Seru Jadi banget. kayak, Berarti seru dong? Hah? Seru dong? Ya gimana ya, seru mah kalau menang Pak, kalau Maksud gua ambience dari ya seru live-nya pada pasti, saat lu maksudnya kalau ada nobar lagi kita bisa bareng-bareng sampai Iya. definitely kita akan pengen banget lagi, dan nanti bakal ada Icam dan Ilham juga dan Iya. Fahri juga lah gitu. Kemarin tuh emang kebetulan gue sama Ilham, alhamdulillah seperti biasa Guns. Kalau misalnya kita nggak bisa hadir, berarti ada cuan. Betul. Alhamdulillah. Kemarin seru juga, live reactionnya kebetulan jadi viral juga. Itu pada saat gue sama Koko United, sama Mas Gautama, sama Ilham. Emang seru banget match kemarin. Sebenarnya gimana ya? Dibilang match terburuk Arsenal enggak? Menurut gue enggak. Ya nanti kita bahas. Terburuk itu masih pas lawan Wolves. Tapi yang paling terburuk ini mungkin di luar dari Arsenal dulu. Gue lupa tadi gue mau nyinggung. Kalau di India baru aja ditemukan penyakit baru, Guns. Yes. Yaitu apa tadi? Virus Nipah. Oh iya. Jadi menular. Dia lebih parah dari corona ya, Bro? Ya, penyebarannya cepat, menyerangnya tuh demam. Sebenarnya secara simptom mirip-mirip, cuman Lebih sadis nih. bisa lebih sadis. Tapi belum ada kabar apakah masuk ke Indonesia apa enggak. Oke. Jangan deh, kalau itu jangan buat masuk. teman-teman, maksud gue kan yang biasanya bekerja di kedutaan atau misalnya bekerja bolak-balik ada pekerjaan dengan hubungan bisnis sama India, itu kan harus menjaga kesehatan, jaga imun tubuh karena cuaca lagi nggak oke, banjir juga masih ada di mana-mana. Banyak yang sakit ya. Dan satu lagi kita lagi banyak begadang. Tuh. Tiap 3 hari. 3 hari sekali loh. Bener, serius. Tahu Liga Champion, tahu FA gitu kan. Iya. Memang inilah. Rapat. Jadwal kita ini rapat banget. Ya alhamdulillah lah. Jadi lanjut lagi kayak tadi. Ya. Terus gimana daily lo setelah ini? Apakah sosial media lo rame? Apakah lo ketemu teman-teman kantor? Ada celutukan menarik? Guncangan mental sedikit gitu. Tapi nggak tahu, mungkin nanti dari Vali atau dari Pak Icam bisa cerita, karena kalau dari gue jujur, gue memang gue sih kalau di sosial media cenderung aman ya, karena gue udah men-setting akun gue sedemikian rupa supaya ini buat kita aja nih, ya TTA nih gitu. Ya kalian tau lah gitu. Nah cuman yang sebenarnya yang gong itu adalah ketika gue pulang, gue kan naik mobil, terus gue mau pulang nih, rumah gue di daerah Bekasi, gue dari Top Golf di Fatmawati. Itu kan kalau lewat tol tuh ada persimpangan kan antara lu mau ke tol Cikampek yang ke arah Jakarta atau yang ke arah Bekasi. Nah itu gue udah hampir mau naik ke tol layang yang MBZ. Ya. Jadi kemarin. Dia cerita pulang nobar.
Jujur, lucu sih setengah Bandung. Gua kalau itu gua nggak sadar, itu kan masih bisa muter ya di Jati Bening. Kalau gua nggak sadar di situ, gua udah. Kok kawasan industri nih gitu. Kok terawat ya bos? Lo kok pas lo. Gue tahu sih hari gue udah gelap, jangan makin gelap sama kabut pabrik Sebenarnya gue dong. tahu Cam, habis kalah dia mau langsung healing ke Bandung berarti. Ya, karena ya jujur lah di kepala gua tuh sejak abis nanti kita breakdown lah. Tapi ketika Q9 Ngulen tuh kayak biasa nggak ada sejarahnya biasa kebobolan lewat kayak gini gitu. Jadi Iya. well, ya itu kemarin juga gue sempat bilang kan di episode sebelumnya gue ekspektasi bakal ada momen magic. Ya. Nah tapi kan gue nggak bilang dari siapa momennya. Ini sangat magis. Benar. Gitu. Dan sebenarnya kalau besokannya ini kebetulan kan gue kerja sih sebenarnya cenderung aman-aman aja dalam artian ya paling Nggak ada di temen kantor yang banter-banter tipis karena nggak ya ketahuan. tipis banget lah gitu. Contohnya dong. Ya paling ya lu kalah gitu dong. Maksudnya kayak gimana ya? Gua mungkin gimana ya? Mungkin itu tergantung pembawa kita di dunia nyata juga ya. Mungkin kalau sehari di tongkongan lu nggak Tengil gitu. lu bukan keset ya, lu nggak bakal dikata-katain banget gitu. Nego Rizky, kok direspon? Ini gubris. BGM-nya. Oh iya. Lo kok puas? Feedbacknya kok positif? Makanya lu maksudnya ya they're not gonna get through me lah gitu menurut gue. Tapi ya maksudnya deep inside benar-benar aduh astagfirullahalazim. Ya itu sampai nggak fokus. Berarti lu rudal nih ya menyikapi ini, lu rusak dalam berarti. itu kan gua ya habis itu kan pulang sampai rumah sekitar jam 3 atau jam 4 itu sampai gua kerja gua nggak bisa tidur kan. Lumayan tuh, nggak bisa tidur gue juga ada tuh rasanya. Nggak bisa tidur dan Ada. gitu. Ya gimana ya? Gua nggak tahu nih apa ya. Sebenarnya secara teknis gua ngerasa oh ini bukan sesuatu yang akan terjadi terus-terusan tapi secara ya dampaknya tuh secara apa ya? Secara gengsi gitu. Iya. Mahal lu, Pak. Iya. Karena dari kalian gimana nih? Nggak, karena kan waktu gua podcast minggu lalu sama Sanskui sama Mas Tama juga kita udah ngobrol. Siapapun yang menang, sosial media akan meledak. Iya, Even 1000 akan meledak karena menurut keyakinan saya. Iya. Ini dua fans paling toxic sebenarnya. Iya. Iya, maksud gua dua Fanbase lah. Iya dua-duanya bukan toxic. Lebih ke dua-duanya tuh aktif di sosial media sehingga pasti impact-nya besar gitu loh. Sesuai warna lah ya, merah tuh membara, kalau yang biru kan biasanya cool nih. Kalau ini agak membara nih yang merah-merahnya biasanya nih. Lu gimana? Lu tadi cerita di mall tadi. Oh iya, gua kebetulan tinggal di apartemen itu yang bawahnya mall. Iya. Lagi jalan-jalan di bawah, gua nggak pakai atribut. Tiba-tiba ada, Bang Jimet Gunar ya? Iya. GGM ya Bang, waduh, motif dari mana nih? Gue kayak kok kaget juga nih, tapi ya udahlah, gue pikir celetukan itu hanya ada di kolom komentar, ternyata sampai ke real life gitu. Jadi ada perasaan IRL-nya ada nih, tipis. Tapi berarti positifnya lu sebagai content creator udah makin dikenal. Berarti ya tapi dikenal karena kalah sih lumayan. Kayak, Bang, selamat Arsenal ya, woy, Arsenal kita gitu. Ya nanti itu di akhir Sun lah ya. Bahasa Arsenalnya belum ada yang nyapa. Iya, belum ada yang nyapa. Terus abis itu gue sempat kemarin kayak, apa 5 video ke depan gue konten gym aja ya, tapi nggak mungkin dong. Harus imbang nih antara gym sama Arsenalnya gitu. Jadi kayak, kalau gue nggak banyak bersosialisasi sama orang, ya paling itu aja, sekalinya ke mall langsung begitu. Tapi selebihnya sih aman, gue cuman kayak paling ya di kolom komentar aja sih. Dan sisanya aman-aman aja. Kebenaran di rumah gue jadi sedikit lebih adem ya, karena tim gue dan istri gue dua-duanya kalah. Jadi ini lu Liverpool ya? Istri gue Liverpool, jadi di rumah gue tuh bener-bener kayak, ya udahlah kita tenang aja ya, gitu. Tapi Liverpool kebobolan menit akhir, aduh. Kasian sih. Ya sama kita, ngapain kasihin tim orang? Iya, kita nggak menit akhir sih, cuma sama 3-2. 3-2 sih. Iya, cuman kita big match dia nggak. Benar. Ya kurang lebih gitulah. Kalau gua mungkin gua mau kasih ini dulu, kasih ucapan buat fans Arsenal yang sebenarnya mungkin kayak Rizky gitu, nggak mau terlalu banter, mau santai-santai aja. Gue mau say sorry dulu, karena emang gue personally gue selalu bilang dari awal, gue udah kasih konteks. Bahkan waktu itu pas leg pertama gue podcast bareng United itu gue bilang,
gue tuh kayaknya lebih ke haters MU dibanding fans Arsenal. Karena hidup gue dihantui terus sama MU. Jadi gue tuh agak personal pada saat bikin konten soal MU tuh. Apa namanya, gue emang lebih ceplas-ceplos lah. Ya. Dan gue selalu bilang di konten gue biasanya endingnya stay humble. Cuma pada saat lawan MU gue bilang gue nggak bisa humble. Gue nggak bisa humble karena memang rasa trauma itu, childhood abuse. Keinget terus. Jadi akhirnya terjadi lagi di masa gue sudah dewasa, sudah punya anak 3. Ingat ya, serang gue aja guys, jangan serang anak gue guys. Tapi apapun itu, menurut gue banter-banteran, di balik banter gue happy banget. Iya. Maksud gue Seru. itu tujuannya banter gitu loh. Betul. Biar kita sama-sama Ceng-cengan. ceng-cengan aja, lucu-lucuan. Ceng-cengan. Jangan sampai kelewat sampai nggak lucu gitu. Jangan sampai malah ngejar personalnya semua segala macam. Iya, betul. Ini sepak bola guys, sifatnya hiburan. Jangan sampai ya mungkin hiburan lo nge-abuse orang, tapi orang yang di-abuse belum tentu happy. Karena kan tujuannya banter, happy sama happy. Iya. Keselnya kesel ketawa gitu kayak tai lah gitu loh. Kayak ceng-cengan tongkrongan sih. Iya. Fine lah, cuman maksudnya kalau sampai nyerang kayak berlebihan gitu kan kayak lo harus pikirin perasaan orang juga. Iya. Ya kita insya Allah kalau laki-laki masih strong lah. Iya. Ini adik kita satu-satunya nih cewek nih, Ica. Jangan diserang lah guys. Maksud gua dia knowledge-nya bagus bro. Iya. Janganlah. Panggilan Maristats itu ada alasannya guys. Yoi. Serius. Mungkin kita langsung aja masuk ke dalam match-nya kemarin. Kita bakal lebih banyak nge-preview soal pertandingan melawan Manchester United di podcast kali ini. Gimana Ki? Ya, ini gua akan menggunakan kesempatan ini sebagai sarana buat ini unek-unek yang udah Iya, udah berkonde nih. Ya, pokoknya kita Copot dulu konde gitu. kita keluarin aja ya. Nanti Ya. Oke, jadi gue akan mulai dari apa yang gue bilang di episode kemarin. Kemarin tuh di episode kemarin gue bilang, gue ekspektasinya pertandingannya tuh, gue pengen kita justru apa ya, jangan mau untuk diajak main pang gitu. High Justru tempo. kita main santai aja gitu, santai dalam artian gini. Ketika lo pegang bola, kalau misalnya lo nggak harus langsung passing ke depan, itu nggak, menurut gue nggak masalah karena yang paling penting adalah gimana caranya ini nih si lawan kita yang ngepress ini tuh jadi merasa kalau anjir percuma lah sia-sia gue ngepress gitu, kayak gue dibawa ke kiri, dibawa ke kanan gitu. Dan itu sebenarnya di setengah jam pertama menurut gue tuh taktiknya memang game plan yang dijalankan sesuai yang gue harapkan gitu, karena dari awal aja gue udah ngeliat Bruno Fernandes nggak dapat bola, maksudnya dia susah lah untuk nge-press maupun dioper bola karena kita mainnya dibawa ke pinggir, dibawa ke kanan ke kiri. Itu juga yang jadi salah satu proses gol bunuh dirinya si Lisandro ya, di mana itu kan awalnya tuh ini kenapa nih kok dari Odegaard, Saliba Gabriel, tahu-tahu ternyata itu memancing Mbeumo untuk mengambil ke depan. Terus Hincapié lepas, dia lari, dia crossingnya nggak jelas itu crossingnya itu kan kena kemana itu. Crossingnya kena dua terus ke Saka. Nah itu Saka, Odegaard, Timber gitu. Itu sebenarnya salah apa ya? Wah ini gue udah ngerasa wajir nih, mantep nih game plan-nya jalan. Dan itu satu. Yang kedua adalah walaupun dibilang santai, sebenarnya kita tuh bukan yang malas-malasan karena ketika karena ketika ada kesempatan untuk pressing tinggi, kita tuh pasti akan melakukan. Jadi misalnya Saliba tuh maju sampai ke tengah. Itu gue inget tuh, Saliba maju sampai ke tengah, dia ngebut bola, dikasih ke Odegaard kasih ke Rice tuh kosong. Rice tuh kosong di menit 16. Cuman sayangnya tuh dia bikin keputusan agak aneh sih. Dia oper lagi ke Saliba. Saliba cutback ke Rice yang. I think itu juga salah satu daripada strategi. Terus juga kalau misalnya bola masuk ke Bruno atau ke Maino itu Declan Rice, Saliba itu cepat banget buat langsung nge-tackle gitu. Tapi setidaknya itu yang gue, udah ngerasa indah nih 30 menit semua jalan dengan lancar, dan ketika udah 1-0 gue udah gue di kepala gue jujur udah mulai agak petentang-petenteng. Gue ingat waktu itu kan gue di Top Golf di atas ya, terus ketika udah mulai 30 gue turun tuh nyamperin yang lagi live reaction. Ketika gue sampai di live reaction tuh udah menit 37 udah gol kedua. Nah tapi itu tuh cuman entah kenapa ini gue nggak tahu kenapa, apakah dari yang jelas ini nggak mungkin dari instruksi ya, ini nggak tahu apakah dari merasa udah di atas angin atau gimana, karena
Gol itu kan kalau nggak salah menit 30. Ya. Di menit 31 itu gue inget itu shotnya pertama yang bahaya yang jadi Odegaard bolanya kerebut di tackle sama Maguire di counter terus 1-2 peran itu bola langsung masuk ke Mbeumo dan Bruno Fernandes. Dan itu corner kan gitu. Itu loh kok baru juga ngegolin udah kebobolan peluang berbahaya. Nah itu sih mungkin nanti gue sebenarnya masih banyak tapi gue mau nyambungin dulu deh karena ini gue udah build up nih ke situasi sebelum gol di Mbeumo nih. Sebelum move on, gue juga setuju. Kemarin tuh pas abis gol pertama, gue diskusi sama itu kita sama Ilham sama Aldi Bawazir. Gue bilang apa namanya? Ini Arsenal abis gol kok mainnya dikurangin temponya kayak lo bilang tadi kan. Terus jadi ke bawah temponya MU. Gue jujur itu dimanfaatin bener sama pemain-pemain Manchester United. Benar. Dan gue bilang kalau menurut gue kayak begini apa layak nyalahin pelatih? Karena ini pemain. Cuman kalau menurut Ilham sama Aldi itu udah pasti instruksi pelatih. Nah gue nggak tahu. Mas gue ini mungkin jadi pertanyaan juga buat lo mungkin yang di rumah yang nonton. Karena bener-bener penasaran gue. Kenapa? Karena ini sering terjadi, bukan cuma pertama kali. Kita habis ngegolin, tiba-tiba lebih main aman, nunggu build up. Jadi kayak baru kick off lagi, bener-bener ngulang, reset total. Dan menurut gua itu juga yang menyebabkan United pressingnya jadi lebih leluasa. Kalau mainnya kita jadi lebih direct, ujung-ujungnya kan direct. Gabjes bener-bener kemarin gua nggak ngeliat apa fungsi Gabjes kemarin. Betul, setuju gua. Gabjes lumayan kurang lah, lumayan tidak perform di pertandingan kemarin dan terlalu mengambil resiko untuk dia dijadikan starter di pertandingan kayak gitu. Betul. Entah apa yang terjadi sama Gyökeres, apakah niatkan rotasi semua segala macam atau Gabjes habis brace pada saat lawan Inter Milan. Tapi menurut gua kayaknya harusnya melihat pertandingan pertama. Pertandingan melawan siapa namanya? Melawan Manchester City, Manchester United kemarin. Harusnya game mainnya kayaknya kita bisa manfaatin Gyökeres karena kayak yang kita tahu gaya bermain Lisandro Martinez itu bener agresif kan. Nah, lu butuh Gyökeres yang kerjaannya tuh kalau nggak lu tough berdiri walaupun lu jatuh atau ya buat nunjukin aja Lisandro Martinez. Jadi ntar lu nggak gampang diayam-ayamin lah. Betul. Nggak gampang kayak lagi nih doang lu. Kayak kemarin gue insiden handsball gue nggak ada peduli deh. Karena emang bener-bener itu apa kemarin kata Oko ya? Natural diving ya. Kalau diving kalau jatuh. Apa sih gue lupa. Tapi kalau yang gebuk pala menurut gue itu harus direview menurut gue ya. Karena itu kalau main bola kayaknya nggak gebuk pala deh. Tangannya juga begini gue itu doang bener-bener kayak bukan sebagai pembelaan. Kalaupun Arsenal menang itu layak untuk didiskusikan gitu loh. Kayak waktu kita siapa lagi Merino kemarin yang ujung-ujungnya kita seri juga kan lawan Liverpool. Jadi kayak menurut gue bukan masalah hasilnya tapi masalah apa yang dilakukan di lapangan itu sendiri. Kayaknya keras sih gak ada masalah. Kita udah pernah ketemu Joelinton yang keras. Bruno Guimaraes. Tapi kalau nonjok kepala itu jelas. Nonjok kepala belakang itu bahaya. Bahaya banget. Ya itu yang bikin aturan jadi rancu ya. Maksudnya kalau wasitnya juga itu menurut gue wasitnya nggak tegas sih. Maksudnya ini kalau ini dilakukan kok atau di pertandingan ini nggak apa-apa, di pertandingan lain bisa penalti gitu yang ya udahlah. Tapi kelihatan sebenarnya wasitnya kemarin tuh nggak mihak ke siapa-siapa. Gua akuin dia cukup plate, cuman netral lah. Dan dia ingin membiarkan pertandingan berjalan. Nggak banyak kartu kuning, banyak foul cuman foulnya tuh dia perlunya juga yang sih. harusnya kartu kuning kayaknya di kepala kita dia cuman kasih foul aja, nggak terlalu banyak, nggak bikin pemain terlalu manja. Cuman itu juga bisa men-trigger pemain-pemain untuk either lebih berhati-hati atau malah lebih beringas lagi. Karena cuma foul nih, bukan kartu. Karena insiden Martinez kan bukan cuma sekali. Salah satunya yang Gyökeres mulutnya ditutup. Mulutnya ditutup. Selebrasi tanpa gol. Itu gue ingetnya. Tapi tadi tuh ada pernyataan yang menarik. Apakah lo menurunkan tempo setelah ngegolin? Apakah itu instruksi atau menurut gua sih enggak ya karena enggak lah.
Karena gini, maksudnya kalau instruksi itu lo nggak mungkin 1 menit setelah ngegolin lo kecolongan counter. Karena cara kecolongan counter itu juga kayak agak, menurut gua agak ceroboh sih, karena kan di 30 menit pertama kita udah jelas nih, kita kalau main nyantai aja nih, nggak usah terlalu nggak usah terlalu buru-buru oper ke depan gitu. Kita tuh dapat bolanya direbut dari counter adalah ketika si Odegaard dikasih bola langsung dari ke depan gitu, dari 1-2 kali. Nah itu kan berarti justru malah menyalahi game plan yang seharusnya dong gitu. Betul. Nah cuman menurut gua apakah Arsenal lebih santai menurunkan tempo setelah ngegolin, itu iya gitu. Walaupun ya bisa didebat lah sumbernya dari mana. Karena gini, mungkin kita langsung move aja ke gol balasan yang 1 sama itu. Gue ngerasa kayak gini, itu kan awalannya si Lamens itu kan dia goal kick atau apa gitu, itu kan ngawur gitu ya, jadi bolanya langsung jatuh ke Saliba. Nah Saliba ini terima bola di tengah, di sekitarnya ada Zubimendi, Rice dan lain-lain. Nah itu kan sebenarnya malapetaka pertama di situ. Yang pertama gimana ya? Nanti bisa dilihat lah. Tapi menurut gua di situ awal dari Zubimendi itu juga salah gitu, karena misalnya gini, si Saliba itu kan dia ujung-ujungnya dia ngasih bola ke Zubimendi. Zubimendi itu sebenarnya dia tuh ada kepikiran 2 hal. Sebenarnya yang pertama itu dia bisa langsung kayak kasih bola ke Timber atau ke Rice untuk menyerang dari sayap. Atau balik ke Raya kan. Tapi yang dia pilih adalah untuk ngebalikin ke Raya dulu supaya bola bisa ke Gabriel. Karena Gabriel tuh juga kosong tuh sebenarnya. Kalau Gabriel udah kosong di sana, si Mbumo sama Bruno udah standby. Enggak, kalau misalnya dapat Gabriel, Mbumo tuh udah munggungin Gabriel, jadi dia pasti lolos. Udah lolos Nah itu, si Zubimendi milih yang kedua, dan ya itu mungkin gue ngerasa kayak ada nggak sih istilah terlalu tenang gitu, kayak kurang power kayaknya gitu ya? Nggak sih, ini udah pasti jalan nih, ternyata miss di situ gitu. Karena menurut gue kalau Zubimendi, gue udah bilang di podcast kita sebelumnya, Zubimendi kalau bikin kesalahan itu fundamental banget. Selalu Beberapa kali dia orang yang sebertanggung jawab itu. Sehati-hati itu juga. Cuman fisiknya kayaknya nggak bisa untuk membuat dia bertanggung jawab. Dia ngejar nggak kejar, main fisik foul waktu itu jadinya leading to goal pada saat lawan Liverpool. Terus apa namanya? Sedangkan dia pemain yang salah satu yang mungkin kalau orang ngomong Declan Rice tuh reliable itu, Zubimendi juga kurang reliable apa. Dia ada di mana-mana, di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Emang jatahnya Rice aja lebih banyak karena dia ngambil set piece. Tapi kalau umpan direct, Zubimendi ngelakuin itu juga. Jemput bola, Zubimendi ngelakuin itu. Di depan, di belakang, mungkin Zubimendi kalau heat map, ini kan kita lihat Declan Rice doang nih, mostly. Tapi kalau kita lihat dua-duanya, itu gila di mana-mana ada semua. Dan begitu Zubimendi megang bola tuh kayak apa ya, tempo tuh sesuai sama yang dia mau selalu terjadi gitu. Betul. Itu selalu terjadi tuh. Bahkan dia lebih bisa dictating midfield dibanding Declan Rice. Betul, setuju gue. Cuman Declan Rice selain postur dan gesture dan kudanya dia ya, itu ngebuat dia lebih kelihatan di shining lapangan. gitu ya. Tapi kalau misalkan dan Declan Rice saat dia bertanggung jawab itu kelihatan impact-nya. Tapi kelihatan Zubimendi ini kayak secret agent jadinya pekerjaan dia. Karena menurut gue dia nggak bisa jadi single defensive midfielder. Benar, setuju gue. Kalau Zubimendi, kecuali ada support dari belakang, makanya pengaruh nggak ada Calafiori pun lumayan gede. Karena Calafiori itu kan dia beda sama Hincapié. Hincapié itu mainnya lebih ke fullback banget. Tapi kalau Calafiori kan dia inverted fullback yang bener-bener bertanggung jawabnya tuh ya berasa lah kehilangan Calafiori-nya. Ya kita ngomongin posisi Calafiori bisa 1 episode lagi nih. Benar. Setuju gue. Tapi ya itu, dia. Cuman gue ngerasa oke itu. Ntar lo, sebelum lanjut, menurut lo salah Zubimendi apa Saliba? Karena pada saat gue kemarin, kan gue sempat bikin kontennya. Gue bilang, emang judulnya agak clickbait ya guys. Gue bilang Zubimendi biang perkara tanda tanya. Yang gue maksud di dalam teks itu adalah kayaknya kita mau nyalain Zubimendi boleh, tapi nyuruh dia out. Kalau lu lihat komen-komen, lu lihat gue pengen ngelihat Instagramnya Zubimendi, please get out of my club, please ini semua. Itu nggak tahu diuntung tuh. Itu nggak tahu diuntung sih. Gila lu. Xabi Alonso aja bilang loh, keuntungan Arsenal itu adalah kita dapat Zubimendi. Iya, Liverpool ngincer. Ya mas gue. Madrid ngincer. Mas gue itu pemain
mungkin levelnya kayak dulu tuh sempat ada Ira Mendy. Asia Real Ormendi. Iya, cuman kan dia nggak sukses di Madrid, tapi pada saat dia di Sociedad, itu Malaga apa? Sociedad. Ya. Dia oke banget gitu loh, jadi defensive midfielder, badannya nggak tinggi, kecil-kecil aja, umpan-umpannya direct, jemput bola sana sini. Orkestrator lah, emang ngatur tempo lah. Dia tuh apa namanya? Tapi hot take banget deh kayaknya. Menurut gua dia kayak Rodri versi kecil. Rodri kan bilang suksesor dia pun adalah Zubimendi nantinya. Ya nanti lo nonton lah final Euro yang Rodri cedera Zubimendi masuk malah lebih gahar itu Spanyol. Gahar banget. Jadi menurut gua kayak kalau menurut gua menyalahkan Saliba pun nggak wajar karena Saliba juga di posisi yang tertekan, dia menerima bola pertama. Itu opsi umum aja. Kalau tertekan opsi kayak apa? Yang kebuka lah. Yang kebuka waktu itu Zubimendi. Kita nggak bisa membenarkan juga, walaupun Zubimendi pemain yang bagus, tapi itu udah jelas kesalahan Zubimendi. Betul. Hilang fokus, ataukah dia terlalu tenang yang lo bilang tadi? Menurut gue terlalu tenang. Terlalu atau pengaruh dari high press Manchester United juga ada pasti. Jadi buru-burunya ada gitu. Karena kayak ingat pas lawan Bournemouth, high pressnya Iraola benar-benar efektif banget. Jadi menurut gua banyak lah faktornya. Jadi menurut gua ada peran Arteta yang penting untuk di next match-nya. Di saat kita ketemu tim low block, kita masih susah tapi udah mulai bisa dengan gara main jelek. Tapi ketemu tim yang high press, kemarin menurut gua lawan Bournemouth itu kita bisa kalah, anjir. Emang. Itu bener Bournemouth bagus banget mainnya. Kita cuma mikirin ngandangin Semenyo, nggak mikirin yang lain. Iya. Sedangkan Semenyo nggak terlalu banyak ini. Iya, karena dikandangin. Dia udah nggak ada shot on target bahkan. Asli, lupa sama yang lain jadi. Iya, jadi menurut gua Arteta punya PR baru yaitu gimana caranya ngelawan tim-tim yang high press. Jangan sampai nanti tim Eropa pun menyontek hal yang sama. Dan faktor lainnya juga mungkin hilang konsentrasi karena Zubimendi adalah salah satu pemain yang paling jarang dirotasi kan. Jadi apa namanya faktor stamina pasti dipengaruh sehingga mengganggu apa namanya fokusnya dia. Ada satu hal yang mau gue tanyain ke elu berdua nih yang mewakili cukup banyak netizen. Saka serakah, Odegaard ngoper belakang. Oh sorry, gue nyambungin itu. Kemarin kan ada yang bilang jangan begitulah Zubimendi, lu jangan dikit-dikit inilah komennya ke gue gitu kan. Gue bilang pemain sebagus ini jangan diginiin semua segala macem. Gue balasnya simpel, gue bilang kalau lu bisa membela Zubimendi, kenapa lu nggak bisa bela Saka sama Odegaard? As simple as that gitu loh. Kalau emang Zubimendi lagi underperform, Saka sama Odegaard it's been 3 years dia nge-carry kita gitu. Iya. Jadi satu musim ini jelek, bahkan nggak satu musim. Menurut gue ya setengah dari satu musim ini mereka bermain kurang maksimal, apalagi Odegaard dengan banyaknya cedera. Kayaknya kita juga mesti tone down dulu. Jadinya kan gimana pemain mau fokus kita aja nggak bisa support. Gue baru nonton video ini testimonialnya Ramsey tadi. Dia Ramsey itu bilang, Ramsey itu kan pernah patah kaki sama kita. Dia 11 tahun bareng Arsenal. Patah kaki sampai kayak gini. Patah kaki gara-gara Ryan Shawcross tuh ya. Iya. Ryan Shawcross tuh, Shawcrossnya aja nangis. Terus. Jadi statementnya dia bilang, this fan has been with me through high and low. And apa namanya, gue dari anak bocah sampai jadi orang dewasa, gue di Arsenal. Sampai jadi Captain Wales. Dan yang bisa membuat gue semangat lagi ya fansnya Arsenal. Dan itu yang kayaknya perlu kita lakuin sama Odegaard, apalagi Odegaard itu kapten kita. Betul. Ya maksud gue, Ramsey sudah mencapai peaknya pada saat dia mendapatkan FA Cup. Tapi kita punya challenge. Betul. Kita punya opportunity bisa mendapatkan 4 kompetisi sekaligus. Kalau kapten kita nggak kita support, gimana? Ya emang sih mainnya tuh dragging. Sometimes kita ngerasa kurang agresif kita semua segala macam gara-gara dia. Tapi dia nggak pernah menyebabkan kekalahan gitu. Menurut gue ya. Iya. Menurut keyakinan saya. Gue langsung ke Odegaard aja deh. Gue sebenarnya kalau ngomongin match kemarin aja, satu-satunya komplain gue soal Odegaard adalah dia kurang banyak ngambil bola. Karena kan dia perannya tuh adalah untuk menjemput bola dan lain-lain. Nah itu tuh menurut gue. Subasa. Subasa. Telak tuh ya. Central of attention. Nah itu tuh sebenarnya kalaupun dia sekali-kali mau agak pelan, sekali-kali mau gue kenceng, iya. Ya udah itu bahasan yang lain. Tapi yang sebenarnya komplain gue kemarin itu sampai dia diganti juga kan baru awal itu dia kurang aktif untuk menjemput bola gitu. Karena kan game plan kita adalah oke, kita mau temponya mau kita atur nih, tapi
lo ngelihat di belakang Zubimendi keteteran, tapi kurang banyak juga nih inisiatif dia buat ya udah lu stay di tengah, gua yang jemput gitu. Kan waktu lawan Aston Villa gitu kan tuker-tukeran kan. Iya. Itu Indah banget. Odegaard sama Zubimendi itu bagus banget. Bagus banget. Sangat bagus. Karena mereka ini aware, yang satu turun, yang satu naik, satu turun, yang satu naik. Ini kan kemarin Odegaard tuh kayak di tengah-tengah aja. Ketika di tengah juga kan ya yang nggak maksimal Kayak seperti bingung. yang kita tahu. Kayak bingung. Makanya kayak memang perlu ada pergerakan. Jadi karena Odegaard itu bakal bagus ketika dia banyak megang bola. Kemarin tuh megang bola cuma berapa? Gue baca di catatannya touches cuma 20 gitu, 50. Jadi kayak Nggak Odegaard banget 20. yang dia sangat Odegaard gitu. Jadi kayak ya itu lah. Dan yang paling jenuh, lanjut juga nggak bung tadi kan habis Odegaard, soal Saka. Di match kemarin, kita kembali ke template dulu, Saka sentris. Karena gue ngerti, Trossard dibilang mati, enggak. Tapi bola jarang alir di kiri. Underperform, maybe. Yes. Tapi maksud gue, at least Saka mendapatkan kesempatan itu lebih banyak. Sedangkan Trossard dikasih sekali-sekali. Emang gitu, dan Arteta biasanya gitu kan. Trossard tuh dibuat untuk game changer. Jadi di saat lo dikasih, biasanya dia bisa memanfaatkan. Jarang-jarang dikasih. Tapi ada beberapa match di mana Trossard lebih banyak dapat jatah bola di season ini dibanding Saka. Nah, itu gara-gara Calafiori. Iya, karena ada Calafiori juga. Tapi maksud gue, Hinkapie pun aktif kemarin lumayan di kiri. Gue nggak ngerti juga kenapa Hinkapie diganti kemarin. Emang sih, umpannya kurang. Baru balik dari cedera juga sih. Iya, baru balik dari cedera, iya. Cuman kan udah jadi starter, ngapain lo ganti di menit 54? Mendingan lo jadi coming off the bench gitu menurut gue. Mendingan dari awal udah Timber aja di kiri. Kalau emang ujung-ujungnya sekarang Timber main 90 menit. Betul. Walaupun pada saat Ben White masuk, katro juga Ben White jujur. Betul. Nggak lebih bagus daripada Hinkapie menurut kita nih. Iya, dan lanjutin soal Odegaard. Odegaard diganti Eze, perdebatan kita selama ini. Mendingan main Eze starter. Eze main kemarin, gue aja nggak ngeliat fungsinya apa. Gue bahkan nggak ngeliat Eze. Gue ngeliat tapi gue nggak ngerti fungsinya apa. Dia baru berfungsi. Jadi kan dia diganti baru berfungsi. Dia diganti di menit di 54 gitu. Barengan semua tuh. Barengan 4. Sebenarnya ekspektasi kita ketika kita ngeliat Eze, kayak lawan Inter kemarin lah, Eze yang kasih umpan langsung ke depan. Kreativitas baru lah. Gitu. Nah itu tuh baru kelihatan setelah 20 menit berjalan. Jadi pertandingan itu kayak, Eze itu baru kelihatan umpan-umpan gitu. Itu udah menit 70 gitu. Jadi kayak selama 20 menit ini, kok adjustment-nya nggak langsung kelihatan ya. Nah, itu komplain kedua gue ke Arteta. Tadi yang pertama soal Odegaard ya. Yeah. Ini komplain dia ganti 4 itu sebenarnya gue ngeliat kalau lu ganti 4 pemain itu tuh sebenarnya susah banget. Iya. Tanda-tanda panik nggak? Lu panik. Bukan panik, lebih ke marah menurut gue. Lu nggak suka. Gue nggak mau tahu nih gitu. Wah ini midfieldnya nggak jalan nih gue. Dan di awal babak kedua sampai kebobolan sama Dorgu itu benar-benar kok susah ya untuk mengendalikan permainan. Nah itu tuh menurut gue itu membuat Arteta marah. Dan kita tahu keputusan orang marah itu tidak pernah optimal gitu. Jadi keputusan orang marah boleh asal udah menggunakan kepala dingin. Betul. Ya, menurut gue. Jadi ingat guys, kepala dingin itu lebih penting untuk memutuskan sesuatu. Jangan lagi anget. Sebenarnya 4 itu nggak masalah, cuman gue mikir kayaknya lu masukinnya bisa digilir deh gitu karena setuju. Sebenarnya itu nggak rata banget ganti 4. Iya, kecuali ya menit-menit kayak dulu tuh lawan-lawan Slavia Praha udah menit-menit akhir dengan 3-0, 4-0 ganti main-main muda masuk. Ya itu beda lah. Ini perputaran. Cuman kalau kemarin tadi gue dengerin ini podcastnya Ars Block. Dia bilang pergantian Arteta ini emang dua bulan mata pisau. Kalau emang efektif, gila Arteta jenius. Tapi kalau misalnya ini kayak kemarin, secara logika, dipikirkan secara logika. Iya. 1 tambah 1. Nggak, karena menurut gue nggak make sense. Kita pemain starter aja perlu adjustment untuk bermain bersama. Iya. Ini pemain line up beda-beda terus tiap season, tiap minggu. Ini masuk langsung 4. 2 di midfield. Iya, Merino sama si Eze. Kan maksud gue kayak, ya nekat boleh, gila sih, yang ada gila sih. Ingat loh, udah 2 match loh kita kalah pada saat Merino dan Rice dimainin bareng. Walaupun kemarin sebenarnya nggak kelihatan jomplang sih. Iya. Cuman ya biasa lah, fans Arsenal suka nyambungin aja. Iya. Cocok lagi. Ya, terus ada lagi komplain gue yang ketiga masih berdengan sama pergantian adalah lo jangan langsung ditarik dua-duanya Odegaard sama Zubimendi. Gue tahu dua-duanya lagi underperform, tapi
kalau ujung-ujungnya lu masukin Eze sama Merino, ya itu kan pertandingan temponya jadi tidak terkontrol. Gue masih ingat banget ketika gue nonton dari menit 50 sampai 70 itu bola bolak-balik aja gitu. Jadi tidak ada yang benar-benar memegang si bola tersebut. Kalau misalnya nanti lo mau all out gitu, setelah all out attack setelah lo ganti berapa menit nggak works, ya udah gitu. Cuman menurut gue jadi sayang aja lu tuh udah masukin Eze yang punya capacity untuk melakukan magic. Cuman dia tuh juga nggak dapat bola, dan menurut gue yang harusnya mau mensuplai dia bola adalah salah satu daripada Odegaard atau Zubimendi. Mungkin gue akan tarik Zubimendi doang ya, karena dia kayak udah kena mental gitu. Iya. Cuman gue sih harusnya ya si kapten ini tuh masih ada gitu di lapangan. Maksudnya ketika lu apa ya mungkin gue agak naif ya, tapi kalau orang kan bilang oh ini kalau jelek keluarin aja, tapi gue pengen ini kan orang lu megang ban kapten nih. Ya. Lu punya waktu sekian menit di lapangan, lu harus gimana pun caranya lu harus ngebalikin keadaan gitu. Iya. Gak tau ya, tapi itu gue naif aja sih. Gue kredit yang bisa gue kasih ke Manchester United salah satunya di luar match ini. Bruno Fernandes pada saat dimainkan jadi defensive midfield, mainnya kan nggak bagus. Juga central midfield mainnya nggak sebagus sekarang. Iya. Posisi natural nih. Tapi Bruno Fernandes nggak pernah diganti. Diganti Casemiro diganti Ugarte, bukan Bruno Fernandes diganti Ugarte. Aduh, gue kangen Amorim tuh dia. Dan maksud gue itu kenapa peran Pak Kapten itu sepenting itu. Iya. Jadi Arsenal terlalu terbiasa zaman-zamannya Mertesacker, Vermaelen, Koscielny. Arteta itu kan ganti-ganti aja kayak kapten itu cuma pajangan gitu. Sedangkan Odegaard nih influence-nya kayak yang udah dibilang dari awal season sampai saat ini. Kemarin di interviewnya Norgard. Iya, itu gue baru mau singgung tuh. Norgard ngasih kredit total ke Martin Odegaard. Dia sama-sama mantan kapten, dia bilang mungkin kayak kepemimpinan kita beda, gaya cara kita ngelit beda, tapi he's well respected. Iya, Martin Odegaard tuh orang paling respected dari semuanya. Bahkan Norgard yang lebih tua aja mengakuin. Iya, jadi maksud gua fellow Nordic. Magio pertanyaannya gitu. Fellow Nordic. Jadi kalau Viking. buat gua kayaknya Martin Odegaard tuh kalau diganti gara-gara takut cedera oke. Tapi kalau diganti gara-gara dia main jelek, nggak bisa harusnya. Kayaknya bahkan season ini aja mainnya masih lebih banyak Eze dibanding Odegaard. Iya. Betul, setuju gua. Jadi kayak ya mau gimana kapten lo sembuh aja lo mainnya setengah-setengah. Padahal X faktornya ada di dia nih sebenarnya. Dan gue bukan nggak suka Saka jadi, gue nggak suka sih Saka jadi kapten. Sama. Maksud gue bukannya karena emang dia homeboys, emang dia orang yang pengaruh di layar. Starboy lah. Semua segala macam, tapi impact-nya di lapangan tuh nggak bisa mencerminkan dia adalah seorang kapten. Pemimpin. Contoh yang ngambil penalti kemarin, yang terus gaya bermain dia yang kurang klinikal, maruknya itu jadi berpengaruh dengan orang satu ini ngelihat dia. Kalau Odegaard tuh emang tukang mensuplai bola. Yes. Emang nggak kegeres belakangan ini udah mendingan ya, tapi tetap kurang gitu loh. Tapi ke pemain-pemain lain semuanya ke supply dan balik ke Odegaard. Kekurangan Odegaard cuma satu, masih main di Saka aja. Makanya gue butuh coba yang masih gue penasaran sampai hingga saat ini adalah ya udah mainin aja Eze, Odegaard, Madueke, udah kirinya Trossard. Cobain all out attack itu gitu loh. Iya, setuju. Iya, pakai kata-kata Coach Justin aja. Apa tuh? Yang dipakai sama banyak fans Manchester United kemarin. If you lose 2 goals, if you concede 2 goals, and you score 3 goals, you still win the game gitu loh. Dia coba kayak gitu loh. Karena itu Arsenal yang kita kenal kan sebenarnya. Iya. Taking risk lah ya. Arsenal yang kita kenal tuh agresif, all out attack. Season ini kan bener beda total. Kita lihat Arsenal tuh cara memandang kita beratnya adalah lu main lu cantik banget. Iya. Sekarang sistematis gitu. Sekarang sistematis banget. Betul. Nggak jelek. Sesuai kayak apa ya? Kayak strategi catur banget gitu mainnya. Bidak tuh majunya ke D4, ke D3-nya tuh terlalu kayak nonton Liga Italia zaman dulu. Persis. Kalau dulu ngeliat Arsenal tuh kayak ngelihat game bagus gitu. Kalau sekarang lihat Arsenal tuh kayak ngelihat ini tau nggak lo? Bang Soal tau nggak lo? Permainannya tuh terlalu sistematis gitu loh. Jawabannya gitu, nggak ada yang mutlak gitu loh. Iya. Bener. Makanya gue juga kayak, Odegaard kemarin kan, ya itu gue udah sampein komplain gue.
Tapi dia juga yang ngasih bola ke Lisandro gitu. Jadi kayak sebenarnya kan apa ya? Gue ngerasa lu nggak mesti yang kayak 90 menit dominan, tapi gue rasa lu harus bisa take 1-2 momentum dan ya menurut gue Odegaard ditarik terlalu cepat sih itu menurut gue ya. Iya, dan Odegaard selalu bisa memberikan 1-2 momentum. Iya. Selalu. Walaupun lu bilang main dia sejelek apapun, tapi sejelek itu masih ada 1-2 momentum yang diciptakan gitu. Setuju gue. Karena Odegaard tipe orang yang seperti itu, benar-benar melihat peluang, kecuali yang 2002-2003 ya. 2023 sih itu magical moment every day gini kita lihat dia gitu kayak heavy metal banget men. Itu kayak lawan-lawan di PL kaget juga tuh. Kayak tidak mempersiapkan dengan baik. Iya. Baru second half of the season mereka udah mulai harus kayak gini begini. Iya. Di awal-awal tuh kayak wah indah banget sampai Fieldun itu. Ya, gimana menurut lo? Kalau lo ngelihat dari sisi jadi kan tadi ada 3 komplain. Sebenarnya yang satu lagi tadi tuh ada pertanyaan yang masih nyangkut tuh. Gol yang Mbeumo itu salahnya Saliba atau Zubimendi? Gojok ya. Itu salahnya Zubimendi karena Zubimendi yang memberikan operan yang ngawur gitu. Iya. Tapi konteksnya gini, Zubimendi itu terima bola. Gue tuh sampai gue tuh download tuh, ada di laptop gue. Buat dianalisa ya? Iya, satu buat dianalisa. Ya pokoknya gue penasaran aja ini kok bisa kayak gini sih, nggak biasa-biasa gitu. Memorabilia. Yang menang-menang aja nggak gue download pak. Iya. Ini soalnya match-nya kayak harus kayak ini kenapa ya gitu. Iya penasaran aja. Kalau lo bener-bener apa ya nerd atau lo bener-bener kayak ngikutin Arsenal dari lama, ini salah satu hal yang bikin lo penasaran. Ketika gue rewind terus gue ngeliat operan terakhir Saliba itu ternyata si posisi Zubimendi apa ya agak kencangan dan si Zubimendi itu kakinya agak nanggung gitu ya. Nah, itu ada faktor kesalahan Saliba. Tapi even then kayak kayaknya kalau udah kayak gitu juga dia kan nggak harus bolanya dipaksain balik ke Raya kan gitu. Yeah. Itu salahnya Zubimendi di situ. Tapi salahnya Saliba adalah there is time to work it out gitu kan. Ada space antara lu sama yang ngepres. Nggak perlu rushing gitu. Iya. Ya kan the most optimal adalah itu bola dibalikin ke Raya kasih Gabi kayak tadi gue bilang. Iya. Tapi kalau emang Dan itu yang biasa terjadi. Iya, dan kalau itu Iya kan? ya udah kalau emang ternyata si Saliba ngopernya agak ngawur nih terus boleh ya udah di-outin atau diapain better kan daripada lu kasih ke tengah tapi nanggung gitu. Itu kayak apa ya? Ya gue inget kalau orang main badminton sih. Kan kalau jago kan dia biasa nge-placing bola sekalinya dia yakin nih ini pasti kena di sini. Ternyata nyangkut di net kayak gitu-gitu gitu. Itu gue ngerasa analogi itu seperti itu Pak. Jadi ya udah menurut gue udah case close ini salah Zubimendi tapi ya konteksnya seperti itu. Tapi ada satu mungkin kalau tadi ngomongin Saliba sebenarnya apa ya? Gue ngerasa kalau lo udah 2 tahun nih nggak kebobolan 3. Terus ketika lo sekali lo kebobolan 3, pasti yang gue lihat adalah the best defender in the team. Karena apa ya? Loh, kan Who's the best? Ya Saliba lah. Saliba jelas Saliba karena bukan Gabriel? ya nanti bikin episode baru. Abisnya lo ngomong gitu. Gue penasaran loh. Menurut gua Saliba ya kalau Gabriel mau di selisih segini nggak masalah lah. Gua I don't mind kalau lu bilang Gabriel segini nggak masalah. Tapi menurut gua Saliba di sini lah gitu. Iya. Gitu. Menurut lu siapa gue? Ya nanti di komen. Apakah Sebastian Squillaci? Waduh, mungkin. Karena Tidak. Karena selain dia kalau Gabriel kan agresif ya dan sangat bikin kita bergaya kalau Saliba itu adalah lo tuh bikin lawan lo jadi nggak punya harapan. Misalnya kayak dia si lawannya udah lari kenceng tiba-tiba udah Saliba gitu. Sebutannya Rolls Royce tuh nggak tanpa sebab. GMN-nya elegan dan mahal aja. Mewah bro. Nah mewah. Itu tuh kalau di gol pertama gue ngerasa ya itu yang tadi gue bilang ya mungkin ada terlalu tenang. Gue nggak tahu nih istilahnya. Iya bahasanya gimana nih? How to put it gitu. Dia kayak merasa kalau dari bola Lamens ke dia gue ngerasa dia udah seyakin itu kalau dia tuh bisa ngelewatin pressing MU dengan mudah, tapi ternyata ada slip-slipnya gitu. Itu kesalahan menurut gue. Itu ada peran Saliba juga lah gitu, walaupun tetap lebih gede di Zubimendi. Nah di gol yang kedua ini, nah kita tadi belum masuk gol kedua loh. Oke, gol kedua. Gol kedua, gue ngelihat lagi ya tadi ya gue udah download terus gue rewind. Ini udah pasti nggak handball kan? Nggak itu Ingat Gons?
Jangan ada yang protes handsball, itu tidak hand. Gue juga ngeliatnya kagak handsball nih. Tapi kalau lo mau protes kayak gitu ya, lo jangan protes di Instagram, nggak ngaruh. Lo tiap hari kirim email ke wasit. PGML. Ya lo tiap hari kirim email, mungkin ngaruh. Tapi kalau lo cuma berisik-berisik di Instagram, kayaknya kurang deh. Siapa yang mau baca? Dan anyway, gol yang kedua itu, gue ngeliat ini kepintarannya daripada satu kepintarannya dari Luke Shaw, yang kedua kepintarannya dari Bruno Fernandes, yang dia membuka ruang untuk Dorgu. Jadi gini, itu kan awalannya dari si Lisandro Martinez yang umpan langsung gitu kan ke Dorgu gitu. Nah tapi itu Timber harusnya kan dijaga sama Timber kan. Tapi Timber itu dia tuh agak kagok gitu karena dia ngeliat di sini, loh ada Luke Shaw gitu. Terus kayak di sini ada Dorgu gitu. Itu satu, kagok yang pertama. Kagok yang kedua adalah di dekatnya siapa namanya tadi Dorgu ada Bruno. Bruno itu di dekatnya ada Saliba. Jadi Bruno itu dia tuh mancing Saliba untuk lari ke belakang. Ya. Salibanya tuh udah nyampe ke belakang, si Bruno yang ngerem. Jadi Bruno mendapatkan space yang besar. Iya. Dari situ dia udah tektokan aja sama Dorgu dan semuanya udah kalah itu walaupun salahnya Saliba di situ dia kecelai sama Bruno. Salahnya Zubimendi adalah dia nggak berhasil memenangkan duel sama Dorgu. Itu gol kedua menurut gua. Tapi Sayang kalau sih. di mata kalian gimana? Iya, karena menurut gue Zubimendi harusnya nggak usah protes handsball dulu. Iya, Terus gue, lu fokus ke gameplay Fokus lu gamenya dulu. Sampai ada prit gitu ya. Iya, mending lu take the risk saja. Kemarin juga di komentar ada yang bilang Zubimendi tuh mainnya terlalu kalem, terlalu tenang. Gue bilang enggak, kayaknya dia paling jahat main di lapangan kayak dia deh. Dia tuh dibilang ini ya, Zubimendi dibilang tuh dia yang kayak bisa mengatur tempo dan Dia lain-lain. tuh silent killer, bro. Menurut gue itu Odegaard. Yang Zubimendi tuh justru dia kalau umpan tuh jahat dia. Iya. Dia kalau ngasih umpan direct dia nggak peduli lawan misalnya si Gyökeres, dia nggak peduli Gyökeres bisa nerima tengok, pokoknya lu Harus di-tackle Iya. sini nih. pokoknya lu ke situ ya gitu. Dan kalau soal ngomongin tackle, mungkin dia nggak selebrasi kayak Declan Rice waktu itu ya kan teriak. Tapi kalau dia tackle, dia body charge itu paling aktif, bro. Iya. Tangannya aktif, bro. Iya. Jadi Kecil gitu ya. Iya. Dia lebih tough dibanding Merino. Oh iya, itu jelas. Duel udara juga bagus loh. Iya. Gua itu kaget gak sih? Kemarin sundulan. Iya itu kan lama mati. Gitu kan. Jadi kayak menurut gue Zubimendi ini anomali. Makanya gue bilang kemarin di konten gue kan gue bilang dosanya Zubimendi sama pahalanya Zubimendi di Arsenal itu hampir sama. Iya. Karena dosanya udah menyebabkan 2 gol yang menyebabkan kita kalah gitu loh. Kalau misalkan kejebolan nggak kalah mungkin dosa dikit dah. Iya. Cuman kalau sampai kalah Forgiven. Dan menurut gue gol Dorgu kemarin rasanya tuh kayak gol Szoboszlai. World class bro. Iya. Keren banget. Bro. Bagus banget. World class, bro. Bahkan gue nonton sama Koko sama Gautama, Mas Tama. Mereka pun kaget. Ini Dorgu beneran. Iya. Ya gue juga kayak anjir. Keren banget lagi. Bahkan kan Gue inget gol Ramsey itu sih. Iya gak sih? gue bahkan baca di komen-komen gitu ya. Titik terendah klub bola itu adalah di bobol Dorgu. Berarti mereka juga nggak expect Dorgu itu ini dong gitu. Iya, maksud gue karena Dorgu itu langsung pas lawan Newcastle, itu golnya bagus. Kayak Madueke waktu di Liga Champions. Iya. Terus pas lawan City, golnya biasa lah tap-in lah. Iya. Tapi gol lawan Arsenal ini bener-bener kayak Bagus. gue lihat lagi udah tuh muncul di seliweran di sosmed gue. Mae Dorgu nyuruh Dorgu ketemu sama fans dulu salaman. Ya begitulah Ballon d'Or gue. Lanjut ke gol balasan dong, Gi. Hah? Lanjut ke gol balasan lagi, gol penyeimbang. Gol Mikel Merino. penyeimbang sebenarnya itu sesuatu yang kita expect ya karena Ya. kita pengen set piece itu efektif. Tapi kredit juga ya ke kemarin tuh Lamens tuh cukup efektif lah dia untuk menjaga di situ. Cuman Semua lini belakangnya si MU lah. cuman akhirnya dia ya kebobolan sama masternya ya gitu. Merino emang udahlah. Merinaldo, Nazario. Udah 5. Aduh. Karena kemarin di babak pertama peluang corner kita banyak banget dan wajar banget fans Manchester United Set-piece FC. ngecengin kita dengan ngarepin corner karena memang benar-benar kelihatan kemarin desperately needed. Iya, Kita iya, benar-benar bukan mengharapkan ya.
ya kalau kita berharap tapi tidak ada kesempatan atau tidak ada, kita nggak nyari corner kok kemarin mainnya. Ya itu part of the plan lah gitu. Iya, tapi terlepas dari itu nggak kelihatan nyari corner sebenarnya. Oh iya. Emang tendangannya ditepis, emang mereka happen to be baku kok. Iya, happen to be dapat corner. Jadi apa namanya? Dari pemain Manchester United sendiri juga yang kadang-kadang pressingnya ujung-ujungnya berujung jadi corner. Jadi menurut gua memang corner itu adalah salah satu andalan kita. Unfortunately di pertandingan kemarin kita banyak banget dapat kesempatan tapi tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Makanya kelihatan tuh kayak kereta karena Manchester United kelihatan well prepared. Iya. Iya dong. Betul. Kita lihat lawan-lawan. Dia kayak main kuda tombok ya. Iya, persis. Dan untung gak ada yang begini. Dan gue nggak ngelihat tragedi yang lebih nggak separah waktu Bayindir. Bayindir kan kelihatan banget kita nahan tangan kan. Iya. Si Saliba kalau nggak salah ya. Mas gue nyangkut gitu kan. Tapi pada saat kemarin pas sama Lamens, menurut gue enggak sih. Itu body charge dari pemain Arsenal dan pemain United yang membuat seperti itu. Walaupun itu mungkin plannya Jover ya. Untuk biar terkesan dalam tanda kutip tidak memanfaatkan itu, tapi kelihatan Arsenal sebenarnya manfaatin itu. Iya. Sayangnya emang Lamens sigap dan antisipasi juga bagus sih dia. Sering maju, mukul. Mukul. Terlepas dari pukulan Lisandro Martinez, pemain yang impact banget ya Lisandro Martinez sama Maguire. Betul. Emang dua pemain itu Lisandro Martinez dengan porsi tubuhnya yang kecil tapi geragas banget, dan Maguire yang ya as we know aja dari waktu dia juara di Leicester pun dia sosok yang tenang aja, yang tenang, yang kuat di udara, dan dia tuh kan apa? Ya gue penasaran sih di belakangnya United itu sebenarnya pada saat kemarin tuh yang ngatur tuh siapa? Karena Maguire sama Lisandro Martinez dua-duanya kan banyak yang bilang ini kesurupan Chiellini sama Bonucci. Enggak, itu Vidic Ferdinand aja itu dan juga tuh. DNA-nya mereka dan itu menunjukkan kelasnya Manchester United ya di lini belakangnya itu kemarin. Di lini serangnya sebenarnya just to be fair gitu ya. Menurut gue sih emang shot on targetnya banyak, tapi dan 3 shot on target 3-3 jadi gol. Iya, efektif lah. Efektif, tapi menurut gue ya berarti lu untuk membuat kesempatan itu juga nggak banyak. Jadi kalau dibilang man of the match-nya United itu siapa? Menurut gue di belakang United. Betul. Defensive line-nya lah. Kemarin karena tengahnya kelihatan sekali kan. Official juga Maguire kan dapat. Maguire dapat ya, betul. Nah, ini dia nih. Klimaks ini, anti klimaks. tapi gini ya. Itu udah mepet banget tuh gol. Tapi gini ya, untuk gol ketiga ini mungkin ini satu-satunya gol yang gue pure class. Salut ke Cunha. Ke MU-nya justru. Dari pergantiannya lah, dari pergantiannya. Si Carrick itu kan makin Sesko sama Cunha kan. Iya. Nah, si apa? Sebelum lanjut, mukanya Sesko. Iya, gebok Bruno. Oh iya, ada bekas tengah mukanya bro. Bekasnya ada merah, bener-bener merah hilang. Iya. Aduh, kulitnya putih banget. Buset dah. Iya, itu kan panjang jalan kayak pas Bruno mau tos gitu, mau saya sorry sama si Sesko lewatin aja. Nggak kelihatan, Bos. Gue nggak tahu dia masih kicap apa emang nggak mau. dia beneran linglung deh. Emang kan begitu kegebok, pas gue liat loh, kok ada Prince Zuko nih jalan-jalan. Soalnya ras ininya. Soalnya orang tuh kalau sadar dia bakal jatuhin diri kan. Terus dia minta pertandingan diberhentiin. Tapi kayaknya dia nggak sadar deh. Terus kayak linglung itu aja. kalau di UFC udah knock out tapi masih mau berantem tau lo. Iya. Gitu. Oke, Sesko ya tadi. Yes. Jadi itu menurut gua skemanya oke, karena satu dari Lamens dia langsung kasih bola ke Sesko kan. Sesko itu dia memenangkan duel udara sama Saliba, bola jatuh ke Maino. Yeah. Nah, awalnya nih petakan nih, bola jatuh ke Maino, satu dia menang duel sama Merino, yang kedua Rice dikolongin. Iya. Ya, jadi ya aduh anjir pemain 100 juta gua dikolongin, mampus dah gua gitu. Kurang dan 0-1. Iya. Terus banyak banget. Terus bola pindah ke Cunha kan gitu, ya kan? Nah, di sebelum Cunha gol ini pinter nih. Gua ngeliat Sesko tuh pinter. Jadi dia kan harusnya lari ke arah gawang kan, tapi dia larinya nyerong ke sisi sebaliknya. Yeah. Jadi tuh si Saliba sama Gabriel kecelek, anjir gue jaga ke siapa gitu. Jadi punya tapi itu pure class juga lah. Maksud gua itu Gabriel udah posisi blok total. Iya. Kan lewat sininya badan dia kan. Udah miss dikit. Gue bilang kayak wah gila. Itu bener gol. Iya. Gol level sakitnya tuh udah selevel mungkin lebih dikit daripada gol Buendia. Oh iya. Tapi gue lanjutin dulu. Tapi menurut gue tetap, maksudnya Sesko tuh gue tetap kasih kredit ke Sesko, dia lari ke arah luar. Karena kalau dia nggak melakukan itu, Gabriel bisa nyamperin Cunha lebih cepat. Iya, betul. Dan mungkin bisa diberhentiin golnya. Jadi
gol 3 top notch lah gitu menurut gue. Dan Jadi match kemarin berarti Sesko menang dibanding Gyökeres. Iya. Karena Gyökeres kemarin menurut gua itu peluang terbaik dia yang ternyata foul juga. Iya, foul kan. gitu. Tapi maksud gua itu kan belum fluid ya. Pada saat dia nendang. Itu kalau digolin atau dioper jadi gol mungkin cek VAR ya. Pasti. Tapi ternyata ya dia bawa ke langit ya udah. Iya, maksud gua lagi-lagi masalahnya Gyökeres belum selesai itu masalah touch. First touch dan itu asis Saka gue tendang jauh aja. Itu Gyökeres harusnya Gyökeres mencet kotak, dia mencet bulat. Tapi menurut gua nggak tahu kenapa itu sebenarnya lu mau first touch-nya jelek juga itu gampang banget, lu tinggal ditak gitu. Iya, tek gitu. Ya. Kadang kenyataan di lapangan mungkin berbeda. Iya. Ya makanya, maksudnya kalau kita mikir logiknya kita ya. Iya. Dipikirkan secara logika ya. Iya, yang gimana caranya ini 5 juta di Ayo, dipikirkan secara logika. Gitu. Ya Allah, tapi lega sih gue udah ngomong ini. Iya, udah keluar nih unek. Iya. Kayak habis kebelet gitu. Lo kalau misalnya ada unek-unek ditulis aja Gus di kolom komentar karena emang pertandingan kemarin itu mungkin sama-sama lose 3 point kayak Liverpool sama Aston Villa. Iya. Tapi sakitnya karena hari Senin kita nggak bisa kerja. Ya, gue jujur tidak berfungsi dengan baik sih. Padahal gue lagi ada deadline lumayan banyak tuh. Gue nyampe rumah bener kayak bengong nih apa ya. Gue juga nonton Mobile Legends ya. Tuh tim Indonesia Alter Ego ya, Alter Ego. masuk final 4-0. Gue nonton 4-0. Pertanda apa ini? Pertanda Arsenal mau kalah malah sebenarnya itu. Gue kayak ya Allah bener-bener. Dan nyetir apa namanya Di jalan pulang ya. wah jalan pulang hujan kan. Ada lagu nggak Jam kayak? Hujan deras banget tuh. Gue pulang tuh kebayang-bayang ketawanya Koko. Ada lagunya nggak? Ada lagunya nggak pas lu pulang? Perjalanan ini. Gitu. Aduh. 2026 tahu tuh. Ya tapi semoga ini menjadi match yang awakening buat kita. Yes, pastinya. betul. Ini membukakan segala jenis apa ya istilahnya kayak ke masa bodohan kita sama Yes. tim-tim. Mungkin ada juga, gue yakin di sepersekian pemain Arsenal ini pasti ada yang ngerasa kayak gampang lah. Iya. Pasti ada. Iya. Itu pasti mutlak manusia, Chan. Ada. Iya nggak sih? Itu Ada yang ngeremehin. human. Kalau dari muka-mukanya sih muka-muka Merino ngegampangin kayaknya. Mukanya dia emang gitu sih. Iya kan? Mukanya Emang dia. gampang sih. Mukanya Merino emang selalu ngenyain orang sih. Spanish Mr. Bean. That's why dia selalu kena tackle-tackle keras. Iya. Kalau kata lu kan dia emang turun ke lapangan untuk cari masalah. Iya, betul. Tugasnya Merino itu Oh, side job. diomelin sama Syaka. Tapi terlepas dari itu, menurut gua ya semoga aja pertandingan ini bisa kita ingat dan semoga aja pertandingan ini bisa leading untuk something yang lebih baik lagi dari Arsenal. Lebih bagus lagi lah. Karena menurut gua nonton Arsenal kalah udah berkali-kali. Yes. Season ini kita udah kalah 3 kali. Betul. Tapi dari 2 kekalahan sebelumnya, gue masih lihat fighting spirit. Yes. Tapi di pertandingan kemarin, Total lemes. jujur gue baru pertama kali ngeliat Arsenal kelihatan nggak punya mental juara ya kemarin. Ya, kerasa banget ya. Gue jujur, maksud gue ngeliat kayak, ya lu usaha tapi usaha lu kok Nggak ngepol gitu loh, nggak maksimal. ngepol kayak biasanya. Oke, lu capek, lu apa semua segala macem. Tapi fight until the very end-nya tuh. Tapi di akhir jangan nyesel. Iya, bener. Karena kan ntar di media ngomongnya, iya kita nanggung lagi, kita ini semua segala macam ya. Cuman ya gue ngerti, mereka juga manusia, kita juga ngerti juga. Maksud gue, lu main jelek nggak ada masalah, lu kecapean nggak ada masalah. Tapi kalau lu nggak ada fighting spirit, lu nggak ada passion, orang-orang yang datang ke lapangan itu ya baik lagi. Iya. Bukannya lu sebagai robot, tapi kan fans melakukan tugasnya sebagai fans untuk mendukung lu. Cheering you up gitu. Karena fans pun gue yakin ada tiap match datang kan ada kan fanatiknya. Iyalah. Apalagi yang udah beli tiket seasonal misalnya. Iya, dan mereka pun datang tiap hari ngelakuin hal yang sama kayak yang lo lakuin. Mungkin lo lari-lari di tengah lapangan. Yes. Tapi mereka ngeluar duit juga, mereka Energi mereka lah. energi waktu semua segala macam. That's why itu kita disebut pemain ke-12. Jadi gue harap passion yang kita punya sama juga dimiliki sama pemain. Pemain Bisa di channel lah, bisa di channel. Dan kita pun sebagai fans, ya baik lagi, mengkritik boleh. Karena membenci jangan. Ya wajar lah, kritik. Kalau lo lagi kalah, lo lagi jelek, masa lu kayak tenang lah. Tidak apa-apa, besok tidak kita apa-apa. dikatain oke gitu. Iya, mas gue, tapi kan pasti ada dong unek-unek lu yang lu tahan semua segala macem. Iyalah. Karena buat mirroring juga sebagai ini. Cuman kalau buat gua, kalau kita sebagai fans dikit-dikit out,
kayaknya itu bukan solusi gitu loh. Iyalah, jelas Apalagi lah. lu fans Arsenal, Iya. lu tahu kita bukan tipe yang tukang jual pemain atau kita tipe gonta-ganti. Yes, Kita betul. mencari solusinya ya dengan cara yang lain. Dengan apa yang kita punya, Iya, sebenarnya. Apa yang udah ada. Nggak perlu dibeli-beli. Ya beli-beli pasti perlu. Dan ini masih ada, berarti kita hari ini ngetik tanggal 28. Masih ada 3 hari lagi waktu untuk winter transfer. Ya. Siapa yang akan dibeli sama Arsenal? Kalau Berta kan ngomong katanya kita belum berhenti. Ya. Tapi kelihatannya belum ada Belum ada aktivitas, belum tapi ada nama-nama. deadline day winternya Arsenal tuh magis. Banyak Contohnya? magisnya. Auba. Ya, Auba terus. Ya siapa lagi? Tim Kallstrom. Kan tanya dia lah, jangan tanya gua. Oh, iya. Kan dia bilang magis, gua cuma bilang Iya, Auba. kadang-kadang ada Auba. Ya, Mertesacker kalau nggak salah. Mertesacker tuh di tengah musim kan. Enggak, dia bareng sama Arteta. Oh iya bener, awal season habis juara Piala Dunia. Sebelum ya? Sebelum. Ya, tapi kalau gue mungkin untuk mengkonklud ini sebenarnya kalau gue udah tidur semalam terus berpikir dengan lebih jernih gitu, gue ngerasa kayak we are still a very good team, satu. Pasti. Yang kedua adalah sebagaimanapun, karena dari pertandingan sebagaimanapun MU gimana dia berusaha untuk membongkar kita, ternyata kita kebobolan itu dengan gol-gol yang ajaib juga. Ajaib juga, Jadi betul, kayak setuju gue. masa sih itu kejadian setiap hari kan nggak mungkin gitu. Jadi sebenarnya secara big picture kita tuh masih sangat kuat. Relevan lah timnya. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya ngomong tadi fighting spirit. Itu adalah sesuatu yang udah pernah kita lakukan, terutama kita ingat lah kalau kita nonton babak kedua Arsenal tuh musim ini kalau dia baru datang dari babak kedua ada taring yang Iya. gitu. Di babak kedua malah lebih ini mesti. Kita udah lihat biasanya. lawan Newcastle kayak apa, Yes. nyerang terus lawan Aston Villa juga kayak apa. Lawan Bournemouth pun Bantai-bantai. juga begitu nggak sih? Lawan Bournemouth juga sama, bangkit di babak kedua. Terus lawan apa lagi ya? Lawan Bournemouth, terus lawan Bayern Lawan Munchen. City, Lawan City, lawan Bayern Munchen. Ya. Lawan apa lagi? Atletico. Atletico. Bangkit di babak kedua. Lawan Sunderland juga Yes. sama di away. Season ini emang season babak kedua. Iya. Jadi ya itu kan. Seasonnya finisher. Makanya gue ngerti kenapa Pak Icam mungkin tadi ada concern soal itu, karena kenapa tim ini tidak menunjukkan apa yang biasa ditunjukin di pertandingan sebelumnya. Iya. Dan Clutch moment lah biasanya. yang jadi iya betul, dan yang jadi keyakinan gue adalah ini kan kalian masih orang yang sama nih, kalian masih masih di season yang sama. Ya harusnya ini memang benar-benar jadi harusnya sih ini benar-benar jadi wake up call ya, karena kayak Iya, sangat. semua pride yang di kepala tuh udah runtuh. Iya. Udah kalah di kandang, udah kalah 3 gol, udah kalah lawan MU. Banyak lah gitu. Jadi Lu setuju nggak kalau ke depannya harus ada sedikit rasa nothing tulus pas main? oh ya, take the risk lah harus. Susah tapi Tapi- nothing tulus dengan beban 3 musim berturut-turut. Maksudnya kayak mentalnya gitu, mindsetnya gitu, Cam. Iya, tapi We got susah. everything tulus, Ya, tapi Pelatih kita bukan pelatih mentalnya nothing tulus gitu loh. Pelatih kita Tapi kalau lu bilang- Sistematis sih. Kalau lu bilang kayak gitu, sebenarnya yang tadi gue bilang babak kedua ketika kita ngejar lawan Newcastle, lawan Sunderland gitu-gitu itu kan kayak serangan masuk. Nge-flow aja lah, main gitu. ngalir Jadi kayak sebenarnya bisa, cuman kayak gak tahu itu kan bukan kayak nyalain saklek ya. Jadi Iya, gue nggak setuju tahu munculnya kapan gitu. Jadi dibilang bisa sih bisa, tapi kapan munculnya ya gitu. Jadi wajar juga sebenarnya orang-orang bilang Arsenal ngarep gol hoki, ngarep momen semua segala macem. Karena emang season ini jujur emang kita banyak kan ngeliat Arsenal main based on momentum. Iya. Based on momentum, golnya semua based on momentum, dan kita jarang banget menang besar. Even menang besar pasti babak pertamanya katro. Ya. Lawan Atletico babak pertama katro. Katro. Lawan siapa lagi? Paling yang paling dominan, yang paling kita happy cuma pas lawan Leeds. Ya. Ya. 5-0. Udah. Dan dari kita Burnley? hari Minggu. Lawan Burnley enggak. Enggak ya? Lawan Burnley kan 2-0 tuh. Iya, yang iya. Gyökeres umpan Iya, silang gitu. Menurut gue itu pertandingan terbaiknya Victor Gyökeres, tapi sebagai a whole unit Enggak kayaknya terbaik lah ya. Enggak terlalu. Maksud gue enggak babak pertama, tapi itu one off lah. One off lah ya kan? Lawan Fulham cuma 1-0. Yes. Ini hari Minggu kita bakal ketemu sama Leeds lagi. Iya. Semoga aja ini bisa menjadi Dan benar-benar, kali ini kita mainnya di kandang Leeds nih. karena ini bukan hal biasa. Kita ini choke moment season sebelumnya tuh di bulan yang hampir mendekati, kita di bulan Februari Iya, season iya, lalu iya, yang iya, benar-benar iya. parah. Tapi ini di bulan Januari sudah terjadi 2 imbang dan 1 kalah berturut-turut di EPL. Kita hilang berapa poin? 9 ya?
Ya, makanya kita bisa punya kesempatan untuk unggul 9 poin. Yes. Sekarang menjadi hanya 4 poin. Betul. Gua mewajarkan kekalahan kemarin tuh bukan cuma kekalahan sama Manchester United, tapi lebih banyak memang ke arah situ karena ke arah apa? Ceng-cengan di tongkrongan atau apa. Tapi yang paling ditakutin sama fans Arsenal bukan ceng-cengan Manchester United-nya. Kita takut ini terjadi lagi. Yes. Season keempat berturut-turut kita menjadi runner up. Karena kan deep inside pasti yang dicengin ataupun yang ngecengin kepikiran kalau beneran nanti akhir season Battle lagi nih. juara, Oh, malah juara nih. apa yang akan dilakukan? Tapi kalau ternyata choke lagi, Ya. Battle jump again. itu lebih parah lagi daripada sekarang. Iya. Sekarang cuma fans MU. Mungkin gua ada beberapa yang riding the wave lah. Fans Chelsea kemarin apa semua segala macam. Iya. Ada Kan fans Chelsea ikut-ikutan orang dia posisinya di banyak kok yang komen tiba-tiba alah London is blue bang. Emang kalau lo suka Kemarin aja ada fans Liverpool yang say thanks Lah. udah ngalahin Arsenal kayak Lah kan lu fans Liverpool kan bro. lu disalip sama MU jadi Iya. mikir bro. Wah gila. You sacrifice all your pride. Ya, tapi Ya, that's udah, why mungkin itulah. that's why dijuluki King MU. Itulah. At the end of the day semuanya akan Bow down to the king. To the king itself. Unfortunately, Arsenal saat ini kayaknya menolak juga untuk semoga aja Arsenal bisa menolak untuk nunduk di akhir musim nanti. Ya, amin. Karena sebenarnya secara agregat ya masih sama. Ya. Kita sama menang di tandang masing-masing. Selisih 1 gol. Selisih 1 gol. Cocok Tapi- logi guys. Iya, tapi kalau sistem zaman dulu tuh di Liga Champion kita kalah nih. Iya. Karena bola di gawang ini banyak. banyak ya. Cocok logi. Iya. Kalau cocok lagi mungkin ini kita menghindari manager of the month ya. Kayak Pep, Arteta, Emery kayak gak ada yang mau. Iya. Ada aja Gantian. Oke, kalau gitu kita kasih ke Eddie Howe aja gimana? Kita kasih dia atau kasih ke Bener. Carrick aja langsung. Iya. Amorim semenjak jadi manager of the month, wah, nggak lama sebulan kemudian dipecat. Iya. Pada takut. Bulan Januari Gimana dipecat. kok kayak pada nggak mau menang, gue ngeliat City juga nggak mau menang nih. Ya anyway, tapi Lucu lagi. ya itulah di bola banyak cocok logi aneh kan. Iya. Tapi cocok. Superstition. Iya. Tapi itulah pendapat kita bertiga Guns, dari Rizky Gunnerberger, Vali G. McGunner sama gua Icham dari Gunners. Pasti banyak juga yang berpikir macam-macam, entah ini entah itu, atau ada yang beda banget pendapatnya sama Yes. kita. Itu sangat wajar karena kita sebagai fans pasti punya sisi kita masing-masing. Yes. Tapi tujuan kita sama, kita berharap Arsenal bisa mendapatkan gelar sebanyak mungkin dan semaksimal mungkin permainan season ini. Kalau Manchester United emang sakit, tapi lebih sakit lagi kalau akhir season kita nggak juara, terus pemain-pemain kita kata-katain tiap musim. Yeah. So let's be a nice supporter. Yes. Let's be the real supporter, which is kita mengkritik saat jelek tapi memuji saat bagus. Jangan membenci. Jangan membenci. Ingat serang gaya bermainnya bukan personalnya. Betul. So hopefully we can get the best of ourselves Amin. at the end of the season. Ya. Kita cabut dulu, kita bakal jumpa lagi di minggu depan. Semoga line up-nya bisa lebih rame lagi, lebih seru lagi. Yes. Hari ini thank you juga buat Vali udah hadir. Oh iya, thank you, Bro. Aman. Kayaknya kita apakah kita akan lebih sering lihat muka dia? Kita nggak tahu. Ya kalau Vali bisa, kalau Iya. sempat ya. Terakhir gue mau tutup boleh nggak sebagai fans Arsenal Apa nyinyir? tuh? Oh, masih di pucuk. Dah. Itu aja. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.